saya kira dulu apa Rasul miskin ya, tapi kok maharnya waktu ngelamar Bunda Khadijah 500 unta gitu, berarti kan nggak miskin ya. Tapi kok hidup sampai menderita banget, sampai yang lapar tuh gantungin batu gitu kan. Waktu itu juga bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah ya, tapi misalnya tulisan Rasulullah sendiri gitu. Tapi oh iya, setelah dipelajari nggak mungkin manusia ini yang bikin gitu ya. Bahkan sampai ditantang juga kan untuk bikin yang semisal dengan surat satu ayat aja ataupun satu surat aja, itu nggak ada yang bisa gitu kan. Masya Allah. Baik, ada Puan Petrolina nih, dokter yang sudah raisen. Kita lanjut ya Bu Dokter ya, ke penanya berikutnya. Baik. Tafadol Puan Petrolina. Masya Allah, dari Pontianak. Masya Allah, jauh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya susah mau ngomong nih dokter. Soalnya kita sama-sama merasa saya mualaf baru 2 tahun. Masya Allah. Bareng ya sama Bu Dokter 2 tahun. Sama, Masya 2 tahun. Allah. Jadi pas dengar Bu Dokter cerita tuh kayak, oh ini ternyata ada sama kayak saya yang lagi berjuang, lagi belajar. Ternyata memang enggak mudah untuk bisa belajar Islam tuh enggak mudah. Masya Allah, semangat Puan Petrolina sebelumnya ya, Masya Allah. Puan boleh kasih semangat ya ke Puan Petrolina, boleh diramaikan kolom chatnya ya Puan, Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya sih terima kasih sama dokter. Jadi ada semangat terus, tambah terus semangatnya. Bisa kasih inspirasi untuk saya untuk lebih belajar lagi. Dokter, terima kasih banyak. Harapan kita sama ya dok, pengen semua keluarga sama kayak kita ya, terutama orang tua. Iya, Masya Allah. ya, banyak yang doain ya. Masya Allah. Kalau Puan udah disuruh meramaikan kolom komentar nih, gercep semua nih, Masya Allah. Semangat Puan ya, Masya Allah. Puan Petrolina juga semangat. Iya, terima kasih ya Puan Nisa. Saya senang banget bisa ikut sekolah 7 perempuan ini. Kalau boleh berbagi sedikit ya Puan Nisa, saya itu waktu itu memang udah lama pengen daftar kelas 7 perempuan ini, cuman nggak tahu caranya gimana ya, cara daftarnya kayak gimana, sering lihat Masya IG-nya Allah. kayak gimana, bingung gitu. Tapi alhamdulillah di season ini Allah mudahkan untuk bisa membersamai ya Puan Petronila ya, Masya Allah. Untuk dokter, Masya Allah, dokternya cantik sekali. Bagaimana kira-kira Puan Petronila? Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kira-kira? Mau sama dokter kan, waktu kita mau ya kita udah niatkan mau masuk Islam gitu ya, saya tuh enggak kepikiran kayak dokter tadi kan kepikiran, oh saya mau ganti nama Khadijah gitu ya. Kalau saya tuh rasanya tuh yang penting udah saya Islam aja, soal nama tuh Bismillah, Allah terima mau nama saya apa aja gitu ya, atau nama asal saya aja. Karena sebagian saya dengarkan orang-orang di sekitar saya bilang, oh kalau kamu nggak ganti nama tuh kayaknya nggak sah gitu, belum belum sah gitu. Mereka lah ngomong kayak gitu ya dok. Cuman saya kayak gimana, yang penting Allah yang tahu niat saya maunya kayak gimana, maunya belajar, mau tahu lebih dekat sama Sang Pencipta ya. Jadi situ apakah memang harus saya ganti nama saya atau saya rubah begitu kan? Saya juga tuh bingung, tapi mau nanya malah saya disudutkan gitu. Jadi sih sampai sekarang sih diam aja, sih pendem aja sendiri. Masya Mau nanya ke Allah. dokter, apakah memang harus, oh ya harus, kamu harus ganti nama kamu nih, harus pakai nama Islam kayak kayak gitu tuh.
Iya. Baik, berarti pertanyaannya Bu Dokter, bagaimana nih apakah wajib untuk mengganti nama apakah ketika kita sudah bersyahadat tuh, Dokter? Nah, ini saya kurang tahu juga kalau tentang wajib apa enggak gitu ya, apa ganti nama. Saya sendiri sebenarnya nggak ganti nama Puan Petronila, cuman itu nama di Instagram itu maksudnya doa juga gitu aja gitu. Cuman nama di semua di dokumen resmi itu nggak ganti sih gitu. Cuman memang kan saya juga pernah nanya gitu ke guru saya gitu kan. Alhamdulillah arti nama saya yang sekarang ini pun Karissa tuh artinya kayak istiqomah gitu, kayak maksudnya artinya tuh bagus lah di dalam Islam gitu. Jadi ya belum ganti nama juga gitu. Cuman memang waktu itu orang malah yang bertanya gitu kan, nama Islamnya apa gitu ya. Waduh, apa ya? Emang sama juga nggak berpikir namanya apa, nggak tahu juga nama-nama Islam apa gitu ya. Ya itu tapi kalau mungkin Mbak Petronila bisa, saya juga waktu itu berdoa sih, ya Allah apa ya gitu kan, dikit-dikit kita komunikasi sama Allah gitu. Itu juga ya itu tadi saya tiba-tiba dapat di hati Khadijah, padahal saya nggak tahu, nggak pernah dengar Khadijah, itu nggak pernah dengar. Kalau Aisyah saya dengar, Khadijah saya nggak pernah dengar, tapi ya tiba-tiba dengar, terus nggak lama juga kok ya dengar Ustazah Oki tuh di YouTube tentang lagi cerita tentang Bunda Khadijah, jadi akhirnya pengen lah gitu jadi itu. Tapi sampai saat ini sih belum ganti nama sih Mbak Petronila gitu. Insya Allah kalau emang arti namanya bagus juga nggak apa-apa ya gitu ya, kalau kalau saya selama ini masih begitu sih gitu. Cuman ya tadi nama itu karena untuk doa pengen jadi apa ya, meneladani beliau gitu. Masya Allah. Berarti secara dokumen resmi nggak ganti. Dokter nggak ganti ya, berarti Ya, belum ganti sih sampai saat ini gitu ya. Hanya nama Instagram saja ya Bu Dokter ya sebagai Ya doa. Instagram biar nggak kelihatan nama sendiri juga sih. Masya Allah. Begitu Puan Petronila, Masya Allah. Sependek pengetahuan Nisa juga belum ada nih hadis yang mewajibkan untuk mengganti nama ketika kita sudah mualaf gitu ya. Masya Allah. Semoga nanti boleh dicari tahu apabila memang arti nama dari Puan Petronila ini kurang baik rasanya, tafadhol ya. Boleh dicari guru barangkali yang terdekat Puan Petronila untuk lebih afdol lagi gitu ya terkait dengan pertanyaan Puan Petronila ini. Masya Allah. Bagaimana Puan Petronila? Terima kasih Puan Nisa, Karissa, terima kasih Puan Salihah lain. Masya Allah, terima kasih juga Puan Petronila, semangat Puan, Masya Allah, luar biasa ya. Kebetulan banget nih sama Puan dokter ya, Bu Dokter 2 tahun juga ya, 2 tahun yang lalu, Masya Allah luar biasa ya. Baik, Bu Dokter, ini ada pertanyaan yang masuk ke direct message-nya Nisa. Boleh izin Nisa bacakan ya Bu Dokter ya? Iya, silakan. Chat juga ada satu Mbak Nisa ya? Bagaimana Bu Dokter? Chatroom kayak ada satu juga tadi di awal, kayaknya ada satu juga. Oh iya, nanti coba Nisa panjat lagi ya. Iya, kasihan lewat agak awal. Iya, baik. Ini Assalamualaikum Bu Dokter, izin bertanya, bagaimana nih tanggapan awal Bu Dokter terkait Islam saat mulai memeluk Islam? Karena seperti kita tahu bahwa Islam hari ini banyak framing negatifnya. Kira-kira apa sih tanggapan Bu Dokter? Jazakallah khair Bu Dokter. Jazakallah khair. Iya benar, waktu awal-awal ya itu pastinya ya dulu gimana apa image tentang Rasulullah ya, poligami, menikahi anak di bawah umur dan sebagainya itu ya. Tapi ternyata makin dipelajari kan Masya Allah ya, itu nangis gitu ya setiap baca cerita beliau gitu ya, betapa beliau begitu mencintai kita umatnya gitu ya. Bahkan ada doa yang ditahan gitu ya, beliau mungkin nabi-nabi lainnya itu punya yang apa yang istimewa bagaimana gitu, tapi beliau itu tahan gitu buat nanti kita ya, buat kita umatnya nanti gitu ya. Itu yang Masya Allah gitu, gimana beliau juga ya banyak ya, saya kira dulu apa Rasul miskin ya, tapi kok maharnya waktu ngelamar Bunda Khadijah 500 unta gitu, berarti kan nggak miskin ya, tapi kok hidup sampai menderita banget, sampai yang lapar tuh gantungin batu gitu kan di perutnya, itu Masya Allah sih. Jadi pertama framing terhadap Rasulullah itu, kemudian waktu itu juga bahwa Al-Quran itu bukan
bukan dari Allah ya, tapi misalnya tulisan Rasulullah sendiri gitu. Tapi oh iya, setelah dipelajari nggak mungkin manusia ini yang bikin gitu ya. Bahkan sampai ditantang juga kan untuk bikin yang semisal dengan surat satu ayat aja ataupun satu surat aja, itu nggak ada yang bisa gitu kan. Kemudian juga bahwa sebentar, mami ada iya letter ya. Kemudian maaf ya, ini udah mulai Iya, Bu Dokter. anak ya nyariin apa namanya, kemudian juga bahwa Islam tuh kayak tadi ya kasar, teroris lah, apa segala macam. Ternyata ajarannya itu rahmatan lil alamin gitu ya. Bahkan apa namanya, tadi tidak ada paksaan dalam meluk Islam dan sebagainya gitu. Beda banget gitu ya. Ternyata setelah dipelajari gitu. Memang makanya kalau nggak kenal ya nggak sayang gitu. Masya Bener Allah. ya. Makanya kalau kita makin pelajari, oh iya banyak insentif kan. Dulu saya juga nggak mau lah Islam tuh apa sholat apa doanya itu di lantai gitu ya, kayaknya kotor gitu kirain saya gitu. Tapi ternyata Masya Allah bahwa Islam itu justru agama yang sangat menjaga kebersihan banget gitu ya. Seharusnya gitu ya, sangat menjaga kebersihan banget gitu. Jadi itulah kalau kita bisa belajar sendiri lebih dalam itu, maksudnya kita belajar gitu ya, bukan dengar kata orang, itu insya Allah sih kita makin cinta dengan Islam, dengan cinta dengan Allah, dengan Rasulullah gitu, dibandingkan dengan kita dengar kata orang gitu. Karena memang ya pastinya ya kalau untuk sesuatu yang bagus, sesuatu yang banyak kelebihan, pasti kan banyak juga gitu yang nggak senang, itu wajar gitu ya. Karena kan memang kalau biasa aja sih orang nggak akan insecure gitu ya, nggak akan perlu menjatuhkan dan sebagainya gitu. Justru karena wah ini bahaya ini gitu ya. Iya, Kalau Masya Allah. misalnya ini bagus, nah itu jadi ya wajar lah kalau sampai kita seperti ini saat ini gitu. Tapi ya insya Allah kita semua, keturunan kita semuanya bisa dilindungi ya dari hal-hal yang sebenarnya batil gitu, bukan yang hak gitu. Masya Allah. Ini ibarat semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya ya, Bu Dokter ya. Masya Allah, karena luar biasanya Islam, ya seperti itulah jadinya ujian-ujian yang dihadapi akhirnya oleh umat yang menganut agama Islam. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa nih. Tadi ada yang raise hand tapi tiba-tiba lower hand. Masya Allah. Baik, ini Nisa udah ketemu nih Bu Dokter dengan pertanyaan yang tadi di awal-awal. Izin membacakan ya Bu Dokter ya. Iya. Dari Puan Rima Pandeglang. Masya Allah, Bismillah, Assalamualaikum Bu Dokter, izin bertanya. Bagaimana ya Bu Dokter cara membagi waktu di tengah kesibukan bekerja sebagai dokter, seorang ibu juga, untuk memperdalam ilmu agama, baca buku, ikut kajian, dan sebagainya, sehingga keimanan dan kondisi psikis tetap terjaga. Sedangkan saya yang hanya sebagai ibu rumah tangga sering merasa kewalahan mengurusi 3 orang anak yang masih kecil-kecil, mengurus rumah tangga juga, sehingga merasa kesulitan untuk menjaga keimanan yang seringkali naik turun karena merasa lelah dan merasa butuh recharge diri di tengah kelelahan ini. Syukran, jazakillah khair, Bu Dokter. Masya Allah. Insyaallah, iya, pertanyaan. Ya sama, saya juga ngalamin itu juga, sempat ngalamin kewalahan juga gitu, tapi ya itu alhamdulillah, dapat lagi gitu ya, kalau makanya perlunya belajar ilmu ini, tiba-tiba ada yang sharing gitu ya, mereka salah satu ini, saya lupa siapa ya, itu menggambarkan kalau kita dengan semua aktivitas kegiatan kita itu memang betul kita harus buat prioritas sih gitu. Jadi ibaratnya kita punya wadah gitu ya, wadah, kemudian kita punya bola golf gitu yang agak gede-gede. Nah, itu yang prioritas utama kita kayak tadi ada ibu rumah tangga, ada sebagai istri, sebagai karyawan gitu misalnya bekerja di kantor dan sebagainya. Itu bola-bola golf kita tuh yang agak gede-gede. Itu harus dimasukin duluan yang prioritas utama ke dalam wadah. Artinya yang kita lakukan, yang menguras waktu kita paling besar, itu harus yang hal yang paling besar itu dulu gitu ya. Nah, kemudian baru waktu itu dicontohin juga ada kerikil-kerikil yang kecil gitu ya wadahnya gitu. Jadi wadahnya padat gitu ya. Akhirnya boleh kita masukin yang selanjutnya kerikil-kerikil yang agak urusan kecil-kecil lah. Misalnya mulai mau ibu-ibu, istri-istri kan harus juga jaga badan, jaga penampilan, misalnya harus mau ke salon, mau olahraga gitu ya misalnya. Itu mungkin kerikilnya gitu ya.
Kemudian juga ada lagi pasir yang jadi pasir gitu. Jadi hidup kita tuh padat banget gitu. Nah, tapi kalau kita bisa kebayang ya tadi ya dari bola golf tiba-tiba kerikil ngisi yang kosong-kosong di antara bola-bola golf, kemudian baru masukin pasir yang bisa ngisi sampai wadahnya penuh banget gitu ya, padat gitu. Nah, kalau kebalik gitu ya, kita masukinnya pasir duluan gitu, dengan jumlah pasir yang sama, dengan jumlah kerikil yang sama, dengan jumlah bola golf yang sama misalnya gitu. Nah, itu yang ada nggak cukup kan ya? Nggak bisa masuk di dalam wadah itu gitu. Kalau kita salah naruh gitu, kita pasir duluan deh, terus baru kerikil, terus baru bola golf. Nggak cukup, bola golfnya nanti cuma bisa satu mungkin yang masuk, bisa dua yang masuk gitu. Tapi kalau kita naruhnya betul urutannya, bola golf dulu, baru kerikil, baru pasir. Nah, itu insya Allah semuanya dapat gitu. Jadi tadi kita memang itu harus di planning, ditulis gitu ya. Waktu itu kayak bocah lah saya waktu dulu tuh awal-awal tuh bener-bener dibikin gitu. Sebelum bangun sebelum subuh tuh harus apa-apa-apa yang diamalkan yang dilakukan, setelah subuh apa-apa-apa, di kantor apa-apa-apa, itu sampai pulang itu ada gitu ya. Insya Allah tadi ya dengan minta pertolongan Allah deh. Tapi memang kalau ketika harus memilih gitu di antara prioritas-prioritas itu harus memilih, pastinya kita keluarga dulu pastinya gitu ya, karena kan memang ya sebelum kita keluar, sebelum kita bermanfaat buat orang lain, ya utamanya kita harus bermanfaat buat keluarga kita, orang terdekat kita dulu ya gitu ya. Jadi memang nggak apa-apa Bu, itu juga ibadah ya, jadi ibu rumah tangga, jadi istri itu ibadah juga gitu kan. Bahkan dulu saya pikir urusan dunia, urusan akhirat tuh hal yang berbeda gitu ya. Ilmu agama, ilmu pengetahuan itu hal yang berbeda. Tapi ternyata Islam kan nggak kenal dikotomi itu ya, perbedaan itu gitu ya. Tapi ya semuanya itu di dalamnya itu ya kita bisa melakukan semuanya bernilai ibadah kok gitu ya. Yang kayaknya perkara duniawi, masak, perkara duniawi nganter jemput anak sekolah misalnya gitu ya. Tapi kalau kita lakukan sambil berzikir kepada Allah, mengingat Allah, zikrullah, ya mengingat Allah gitu ya, insya Allah itu bernilai pahala gitu ya. Sambil kita nidurin anak, sambil kita menaikkan doa buat mereka gitu dan sebagainya, itu juga insya Allah itu bernilai ibadah, bernilai akhirat juga gitu. Sebaliknya ketika kita sholat, ketika kita berdakwah dan sebagainya yang kayaknya perkara akhirat, tapi misalnya kita nggak ingat Allah ya, kayak sholat ya udah asal gugur kewajiban gitu. Nah itu ya sayang gitu ya, mungkin nggak bisa maksimal gitu pahalanya gitu, nilai ibadahnya gitu sih mungkin. Itu juga masih belajar juga gitu ya, kadang miss juga gitu ya, kadang ya Allah ingetin gitu ketika anak mulai kok kayak agak susah dibilangin, itu saya astagfirullah langsung, kayaknya saya mungkin agak kurang ini diperhatian kepada anak misalnya kayak gitu. Kalau ada banyak kita harus peka terhadap gejala-gejala yang ada di sekitar kita gitu ya. Ketika di kantor kok ada kesulitan sedikit, astagfirullah lagi ya, istighfar lagi, apa yang mungkin yang harus saya perbaikin, itu nggak apa-apa sih. Maksudnya alhamdulillah kalau kita masih sadar gitu ya, masih aduh ini saya ada salah gitu. Itu bagus daripada kita merasa kita nggak salah, kita nggak pernah berdosa gitu ya. Itu malah lebih berbahaya gitu ya. Tapi kalau kita banyak masih rasa salah, masih banyak istighfar tuh alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya. Ibu Rima. Masya Allah, semoga Puan Rima masih menyimak ya. Semoga juga puan-puan yang lain juga demikian yang menyimak dari tadi juga semoga bisa nih lebih mudah lagi mengatur yang mana yang bola golf, yang mana bola kerikil tadi, yang mana pasir tadi. Jadi jangan salah masukin ya, jangan salah urutan ya prioritasnya gitu. Kalau nggak nanti overloadnya itu nggak muat jadinya gitu ya kotaknya ya Bu Dokter, yang nggak padat jadinya, malah jadinya capek sendiri begitu ya Bu Dokter ya. Masya Allah. Baik, luar biasa nih, Masya Allah, Alhamdulillah, puan-puan solihah yang Allah muliakan ya, Masya Allah juga Dokter Karissa Grani ya pada malam hari ini sudah banyak kali sharing-sharing insight, sudah menginspirasi juga ya, banyak juga puan-puan dari Sekolah Tujuh Perempuan yang merasa terinspirasi nih dengan cerita-cerita yang sudah Dokter Karissa bagikan. Masya Allah luar biasa ya, Masya Allah semoga Allah berkahi terus Dokter Karissa juga puan-puan solihah yang ada di Sekolah Tujuh Perempuan, Masya Allah. Barangkali Bu Dokter
Sebelum kita tutup, boleh closing statement terlebih dahulu Bu Dokter nih untuk penguatan lagi nih kepada puan-puan solihah barangkali, Masya Allah, untuk sebagai penutup Iya. perjumpaan kita pada malam hari ini. Dokter. Iya, iya. Sedikit aja mungkin ya, apa namanya, tadi ya,